Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam pendewasaan iman tanggal 29 Agustus 2021 dengan tema Hidup Beriman dengan Benar. Diambil bacaan kita dari kitab Injil Markus pasal yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga yang ke-8. Dilanjutkan ayat yang ke-14 hingga yang ke-15 dan 21 hingga yang ke-23. Dalam sebuah kesempatan, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat menyalahkan murid-murid Yesus karena mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ini bukan semata-mata soal kesehatan, namun berkaitan dengan tradisi pada waktu itu. Siapa yang tidak membasuh tangan sebelum makan akan dianggap najis. Lalu bagaimana respon Tuhan Yesus atas teguran orang-orang itu? Dalam kitab Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Inilah problem yang dihadapi banyak orang beragama. Mereka mengaku dirinya beriman kepada Tuhan, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Artinya hati mereka tidak terarah kepada Tuhan, melainkan kepada kepentingan atau kepuasan diri sendiri. Hati yang egois, tidak mau tunduk kepada Tuhan, namun justru mempertuhankan diri sendiri. Hati yang seperti ini akan melahirkan pikiran yang jahat dan tindakan yang buruk, seperti dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat 21 hingga yang ke-22, yaitu percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Hal ini semua tentu mendatangkan kengerian dan penderitaan bagi sesama. Lantas, bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup beriman dengan benar? Kita harus memiliki hati yang benar, yakni hati yang penuh dengan kasih, sebagaimana diungkapkan dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara semuanya ialah kasih. Dengan demikian, iman harus dilandasi oleh kasih, supaya kita tidak menjadi orang beriman yang arogan atau yang cuek. Kristus telah memberikan teladan mengenai hal ini. Karena kasihnya, kasih Kristus, maka ia tunduk kepada perintah Bapa. Ia mau mentaatinya meskipun perintah itu berat, dan alasan ia mau tunduk adalah karena ia ingin mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Shalom, ya, itulah yang terkandung dalam kasih sejati, menghadirkan kondisi yang penuh damai, selamat, serta sejahtera. Hal ini berkebalikan dengan sifat maut yang menghadirkan kengerian, kecemasan, dan penderitaan. Jadi, manakah yang mau kita jalani? Hidup beriman dengan mendatangkan kengerian bagi sesama, atau hidup beriman yang dilandasi kasih agar dapat menghadirkan shalom bagi sesama? Kiranya Kristus menolong kita menjalani hidup beriman yang benar. Amin.